Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Lutgerdis Yustika Indah, NIM 2019-510031, program studi Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang elektrokimia, permukaan dan antarmuka, adsorpsi, dan koloid. Baik, yang pertama kita lihat tentang elektrokimia. Apa sih elektrokimia itu? Jadi, elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Jadi, bisa reaksi kimia menjadi listrik maupun listrik menjadi energi kimia. Elektrokimia itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel volta atau sel galvanik, dan yang kedua elektrolisis. Antara sel volta dan sel elektrolisis ada perbedaan teman-teman ya, yaitu kalau sel volta itu proses yang terjadi adalah reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, karena reaksi kimia telah berubah menjadi listrik, maka nanti hasilnya adalah berupa potensial sel atau yang disimbolkan dengan SL. Sedangkan reaksi kimia yang dimaksud di sini adalah reaksi redoks. Reaksi redoks ini terjadi di benda atau tempat yang disebut dengan elektroda. Elektroda itu ada dua, yaitu ada elektroda yang disebut dengan katoda, atau di sini katoda itu sebagai kutub positif, dan ada juga anoda sebagai kutub negatif. Oleh karena itu, reaksi kimia yang terjadi pada sel volta itu berjalan spontan. Jadi spontan ini maksudnya terjadi tanpa dikenai energi apapun. Yang berikutnya elektrolisis. Kalau sel volta tadi reaksi kimia menjadi listrik, maka elektrolisis itu proses yang terjadi adalah energi listrik menjadi kimia. Sehingga kita membutuhkan energi listrik untuk menjalankan sel elektrolisis. Energi listrik yang berupa arus listrik diberikan sementara hasilnya berupa massa zat atau massa logam. Di sel elektrolisis juga ada dua elektroda, yaitu katoda dan anoda. Katoda adalah kutub negatif dan anoda adalah kutub positif. Jadi ini berkebalikan dengan sel volta tadi ya. Bagaimana mengenai reaksinya? Reaksinya tidak spontan. Mengapa tidak spontan? Karena membutuhkan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Walaupun sel volta dan elektrolisis itu mempunyai perbedaan atau bersifat berkebalikan, tapi yang perlu diingat, keduanya ini reaksinya sama. Sama maksudnya begini, kalau di katoda jenis reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Kemudian kalau anoda jenis reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Jadi keduanya sama baik di sel volta maupun elektrolisis. Itu tentang materi elektrokimia. Dan sekarang kita akan bahas tentang materi permukaan dan antarmuka. Baik, kita lihat tentang tegangan permukaan atau surface tension. Menurut Alfred Martin, tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang harus dikerjakan sejajar permukaan untuk mengimbangi gaya tarikan ke dalam pada cairan. Tegangan permukaan saat cair adalah gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan saat cair yang dapat mengimbangi gaya kohesi atau antara molekul saat cair dari gaya terhadap satu zat lain di permukaan. Hal tersebut terjadi karena pada permukaan gaya adhesi atau antara cairan dan udara lebih kecil daripada gaya kohesi antara molekul cairan, sehingga menyebabkan terjadinya gaya ke dalam pada permukaan cairan. Selanjutnya tentang tegangan antarmuka atau surface active. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Selalu bahwa tegangan antarmuka ini lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adhesi antara dua fase cair tidak bercampur yang tidak
bercampur adalah lebih besar daripada gaya adesi cairan dengan udara. Jadi kesimpulannya adalah cairan yang bercampur sempurna itu tidak ada tegangan antarmuka. Kohesi dan adesi. Jadi kita perlu tahu kohesi itu apa dan adesi itu apa. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Gaya ini yang menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain atau berbeda jenis tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Yang berikutnya adesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul berbeda sejenis. Gaya ini yang menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain berbeda jenis dapat menempel karena molekulnya saling tarik-menarik atau melekat. Jadi itulah pengertian tentang kohesi dan adesi. Pun contoh dari tegangan permukaan dan tegangan antarmuka bisa dilihat di tabel berikut. Yang berikutnya kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan dan antarmuka. Faktor yang pertama itu jenis cairan, yang kedua suhu naik, maka Y atau daennya kecil. Yang ketiga adanya zat terlarut. Adanya zat terlarut pada cairan dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan. Yang kelima surfaktan. Surfaktan itu merupakan zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Salah satu contoh dari surfaktan adalah sabun. Konsentrasi zat terlarut. Konsentrasi zat terlarut atau solut, suatu larutan binar mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan, termasuk tegangan muka dan adsorpsi pada permukaan larutan. Itulah sekilas materi tentang permukaan dan antarmuka. Yang selanjutnya kita lihat materi tentang adsorpsi. Adsorpsi dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses yang terdiri atas reaksi-reaksi permukaan zat padat atau disebut adsorben dengan bahan pencemar yang diadsorpsi atau disebut dengan adsorbat. Dalam proses adsorpsi ini, adsorbat akan melekat pada adsorben melalui mekanisme reaksi permukaan, yaitu di bagian permukaan zat padat atau adsorben. Adsorpsi sebagaimana yang telah dijelaskan, reaksi permukaan antara bahan terlarut di dalam air atau pada fase liquid yang bereaksi di bagian permukaan dari adsorben yang merupakan benda padat, sedangkan absorpsi terjadi pada fase yang sama. Baik, sekarang kita lihat mekanisme adsorpsi dalam proses pengolahan air. Ada 3 mekanisme. Yang pertama, adsorpsi fisik, yang kedua adsorpsi kimiawi, dan yang ketiga adsorpsi pertukaran. Kita lihat yang pertama tentang adsorpsi fisik. Pada reaksi adsorpsi fisik ini, terjadi reaksi permukaan atau gaya tarik-menarik secara fisik. Pada mekanisme fisik ini, adsorben dan adsorbet itu terjadi gaya tarik-menarik sehingga terjadi proses penempelan dengan adsorbet ke permukaan adsorben. Berbeda dengan adsorpsi fisik, pada adsorpsi kimiawi ini ada keterlibatan reaksi kimia, jadi ikatan antara adsorben dengan adsorben. Terjadi karena adanya ikatan kimia karena ada muatan yang berlawanan dan terjadilah ikatan. Bagaimana aplikasi adsorpsi pada pengolahan air atau air limbah? Adalah yang pertama, untuk pengisian bahan organik non biodegradable atau refractory organik. Yang kedua, untuk pengisian bau, rasa, dan warna. Yang ketiga, untuk pengisian logam berat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi. Yang pertama, kelarutan. Yang kedua, pH atau pH air. Yang ketiga, temperatur. Yang keempat, keberadaan solut. Dalam pemilihan adsorben, kita perlu mempertimbangkan 3 hal berikut, yaitu yang pertama bentuk karbon aktif, yang kedua kapasitas adsorpsi, dan yang ketiga laju adsorpsi. Jadi itulah sekilas materi tentang adsorpsi. Selanjutnya kita lihat tentang koloid. Koloid ini hampir sama dengan larutannya. Kalau larutan, ukuran partikelnya
lebih kecil. Kalau koloid, ukuran partikelnya lebih besar. Selanjutnya kita lihat tentang macam-macam koloid. Di sini kita mengenal fase terdispersi dan medium pendispersi. Di dalam sistem koloid, kita mengenal sistem dispersi. Jadi baik larutan, koloid maupun suspensi, itu merupakan suatu campuran dari satu zat dengan zat yang lain. Ketika dicampurkan, akan terbentuk sistem dispersi, yaitu penyebaran secara merata dari satu zat ke zat yang lain. Yang melakukan penyebaran itu disebut sebagai zat terdispersi, sedangkan zat yang menjadi tempat zat lain mengalami penyebaran itu disebut medium pendispersi. Sistem dispersi ini biasa dikaitkan dengan koloid. Berikutnya kita lihat tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid itu ada banyak ya. Yang pertama kita lihat tentang sifat efek tindal. Sifat efek tindal ini adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya sorot lampu mobil, terjadi warna biru langit pada siang hari. Yang kedua, gerak Brown. Gerakan Brown ini adalah gerak acak partikel koloid dalam medium pendispersi. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis ini adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Contohnya seperti penggunaan kotrel untuk menyaring debu. Sifat-sifat koloid yang keempat itu adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan partikel bermuatan ke permukaan partikel koloid. Contohnya penjernihan air dengan tawas, penyembuhan sakit diare dengan norit. Yang kelima, koagulasi atau penggumpalan adalah peristiwa pengendapan partikel koloid akibat pelucutan muatan. Bisa timbul jika ditambahkan zat elektrolis. Contohnya pembentukan delta di sungai, pengolahan karet dari latex. Yang berikutnya tentang pembuatan koloid. Membuat koloid itu bisa dengan dua cara, yaitu yang pertama cara kondensial dan yang kedua cara dispersi. Kita lihat cara kondensial. Cara kondensial adalah proses pembuat koloid dari ukuran partikel kecil menjadi sedang. Sedangkan cara dispersi itu adalah proses pembuatan koloid dari ukuran partikel besar menjadi sedang. Jadi, mungkin itu saja pemaparan materi tentang elektrokimia, permukaan dan antarmuka, absorpsi, dan koloid. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.